Salam tandan peduri, pemupukan menggunakan NPK 13627. Jadi NPK yang kita gunakan kali ini dari pabrik pupuk Altim ya, mereknya Pelangi. Sawitnya seperti ini. Jadi ini sawit yang dibawa dari Sumatera Utara. Jadi pemiliknya adalah seorang yang berasal dari Sumatera Utara yang membawa bibitnya langsung dari kampung halamannya. Seperti ini kondisi pohonnya. Jadi penebaran pupuknya kita tebar langsung di area piringan seperti ini. Dan yang melaksanakan eksekusi pemupukan adalah anak-anak. Jadi hari ini di tanggal 15 Desember kita melakukan pemupukan untuk di kebun ini. Luas arealnya sekitar 2 hektar. Jadi arealnya seluas 2 hektar. Kita tebar langsung seperti ini. Dosis pemupukannya 2 kilo ya. Kita pakai 2 mangkok ukuran ini. Ini sengaja memang pemupukan kita lakukan dengan cepat meskipun dalam kondisi rumput yang masih tebal. Ini kita lakukan pemupukan karena jadwal pemupukan sudah mundur 2 bulan dari seharusnya di bulan Oktober kemarin pemupukan untuk kedua kalinya di tahun 2020. Jadi kebun ini kemarin juga mengalami keterlambatan pemupukan yang mana di tahun 2020 baru kita mulai di sekitar bulan April ya. Bulan April itu kemarin kita pupuk untuk pertama kalinya. Sebelumnya selama hampir 2 tahun tidak dipupuk karena kurang perhatian ya. Jadi kurang kita perhatikan. Selain itu pula di 2 tahun yang kemarin harga TPS itu sangat murah sehingga tidak mampu untuk membeli pupuk. Jadi di kebun ini panen di kisaran sekitar 2 tonan ya, kurang dari 2 ton biasanya. Dan banyak sekali pohon-pohon yang jantan seperti ini ya, pohon-pohon yang tidak berbuah seperti ini. Jadi beberapa pohon, ada sekitar 15 pohon yang menunjukkan karakter seperti ini. Ini salah satu ciri khas apabila kita menanam bibit kelapa sawit yang bukan unggul. Yang nampak di depan itu pohonnya juga besar seperti yang di sebelah sini. Itu tidak menghasilkan buah sama sekali. Bunga-bunga yang terbentuk tidak menghasilkan buah seperti halnya tanaman yang normal seperti ini. Jadi pemupukan kita pakai sebanyak 10 karung dari jenis NPK 13627. Jadi untuk menanggulangi hilangnya pupuk karena terserap oleh gulma, hari ini kita juga langsung menggunakan racun ya, herbisida, langsung kita semprot di bagian piringan. Jadi pemupukan yang kita lakukan tetap efektif karena ini kita gunakan racun kontak sehingga nanti besok atau 3 hari sudah mulai mengering gulma-gulma yang ada di kebun ini. Racun yang kita pakai ini merupakan oplosan dari paraquat, metil, dan perekat. Serta ada juga tricloper yang kita masukkan. Jadi kemarin racun induk ini yang kita buat beberapa minggu yang lalu itu sebanyak 10 liter ya. Ini kita aduk dulu karena ini ada metil yang mengendap supaya tercampur merata. Jadi ini kita gunakan 200 ml dari larutan yang ada di jerigen ini. Kemudian kita tambahkan sampai penuh ya, 1 tangki.
larutan racun siap untuk disemprotkan. Jarak tanam kelapa sawit di kebun ini cukup rapat. Ini terlihat posisi daun yang seperti ini. Dan area yang di bawah tajuk kelapa sawit ini cukup teduh ya. Untuk di area sebelah sini, ini juga nampak sangat sangat teduh. Artinya jaraknya ini cukup rapat ya. Dan seperti ini kondisi pemupukan yang kita lakukan kemarin. Untuk area yang langsung kita semprot ini nampak seperti ini. Ini tidak nampak akar-akar muda ya. Akar mudanya tidak nampak, akar putih. Namun untuk beberapa pohon yang belum kita semprot kemarin, ini pemupukan langsung memunculkan reaksi seperti ini. Jadi beberapa akar muda, akar putih yang seperti ini. Jadi ini sudah nampak banyak sekali muncul akar-akar yang berwarna putih yang seperti ini. Ini adalah akar yang aktif ya. Ini kalau nampak seperti ini. Nah, jadi ini adalah akar kelapa sawit muda yang bereaksi terhadap pemupukan yang kita berikan. Jadi yang bekas-bekas coklat seperti ini coklat-coklat seperti ini, itu semua merupakan bekas penebaran pupuk. Akar-akar muda yang bereaksi terhadap pemupukan yang kita berikan. Seperti ini. Ini adalah akar-akar putih yang muncul setelah kita tebar pupuk di kebun ini. Oke, nanti akan kita lanjutkan untuk penyemprotan yang tersisa sedikit ini. Hari ini 30 Desember kita akan melanjutkan kembali penyemprotan di kebun ini. Karena kemarin waktu penyemprotan tanggal 15 Desember belum selesai. Tersisa sekitar 40 pohon yang belum disemprot akibat sudah turun hujan. Jadi penyemprotan kita lanjutkan pada hari ini. Untuk kelapa sawitnya tetap seperti ini, sudah dipanen. Dan kemarin sudah dipanen untuk kelapa sawitnya. Nanti kita lihat kondisi keseluruhan dari hasil penyemprotan kita yang kita lakukan pada 15 Desember yang lalu. Dan hasil panennya yang sudah dipetik kemarin, yaitu sebanyak 2 ton lebih. Tetap seperti ini penyemprotan yang kita lakukan dengan cara yang seperti ini, dan ternyata memang hasilnya cukup bagus ya. Nanti bisa kita lihat di kebun yang sudah kita semprot kemarin. Beginilah hasil penyemprotan kita setelah 15 hari. Saat ini sudah tanggal 30 September. Jadi 15 hari yang lalu sudah kita lakukan penyemprotan di kebun ini. Dan seperti ini hasil penyemprotan yang kita lakukan. Untuk panen kemarin sudah dilakukan panen, namun sayang kita tidak sempat mengambil video saat pengangkutan TBS-nya. Yang mana untuk lahan ini seluas 2 hektar. Itu kemarin didapatkan sekitar 2 ton ya, 2 ton hasil panennya.
Ini hasil penyemprotan yang kita lakukan kemarin dengan sistem lari, kita semprot piringan, namun hasilnya seperti ini. Jadi ini jangkauan penyemprotannya cukup bagus. Yang mana nih gulma-gulma di dalam kebun ini cukup memuaskan ya, hasil semprotannya mati seperti ini. Dan tersisa beberapa rumput gulma yang kita sengaja tidak semprot di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan akan bagus ya untuk kebun ini hasilnya. Karena ini kita coba pertahankan kondisi gulmanya yang ada di kawangan ini. Jadi gulma-gulma kayu seperti ini pada mati semua ya. Sudah kita buktikan bahwasanya dengan cara penyemprotan seperti itu, seperti yang kita lakukan tadi, itu hasilnya cukup bagus. Kemarin kita targetkan untuk lahan 2 hektar ini, untuk sistem semprot piringan ini hanya kita habiskan sekitar 15 tangki. Seperti ini yang bisa kita lihat untuk hasil di kebun ini. Untuk kondisi pohonnya ini sudah cukup lumayan. Yang nampak di depan kita ini cukup bagus ya buahnya, meskipun tidak terlalu besar, namun jumlahnya banyak dan daunnya sudah mulai tampak hijau dengan buah-buah yang kita harapkan nanti bisa menghasilkan ukuran yang cukup besar, sehingga panen di kebun ini bisa bertahan di angka 2 ton untuk rotasi 20 hari sekali. Untuk pemupukan yang kita lakukan 15 hari yang lalu, ini bekas pemupukannya sudah tidak nampak lagi butiran pupuknya dan sudah larut semua. Tidak kita jumpai lagi butiran-butiran pupuk NPK pelangi yang kita sebarkan kemarin di area piringan ini. Ini kembali kita temukan satu pohon yang buahnya cukup banyak, dan di sebelah sana juga masih cukup banyak. Jadi harapan kita ini dalam 3 bulan ke depan panen akan tetap stabil, meskipun banyak kita jumpai pohon-pohon yang seperti ini ya, pohon-pohon yang berbuah mantel yang tidak bisa dipetik buahnya. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.